Pandemi tiba-tiba melanda dunia. Seorang Kristen terkonfirmasi terinfeksi. Dia menderita dan putus asa. Kekuatan apa yang membantu dia melewati ini? Pelajaran apa yang dia petik? Dan apa yang dia dapat? Setelah menerima Injil Tuhan yang Maha Kuasa, aku belajar dari firman Tuhan bahwa saat dia menyelesaikan pekerjaannya, bencana datang untuk mengganjar yang baik dan menghukum yang jahat. Yang berbuat jahat dan menentang Tuhan akan hancur dalam bencana ini. Sedangkan mereka yang menerima penghakiman firman Tuhan dan ditahirkan akan dilindungi Tuhan dalam bencana ini dan dibawa ke kerajaannya untuk menikmati berkat kekal. Benar. Saat itu kupikir, masuk ke kerajaan dan beroleh hidup kekal akan jadi berkat yang hebat. Dan aku harus menghargai kesempatan ini untuk bertugas dengan baik untuk Tuhan, agar saat pekerjaan Tuhan berakhir, aku bisa bertahan. Jadi, aku berhenti kerja dan mulai menyebarkan Injil. Menyaksikan bencana itu makin parah, dalam waktu yang kritis, ingin kuperbanyak perbuatan baik dan lebih menyebarkan Injil Tuhan pada akhir zaman untuk berkontribusi dalam penyebaran Injil kerajaan. Jadi, kucurahkan semua energiku untuk menyebarkan Injil. Tiap hari sibuk dari pagi sampai malam. Selama 3 tahun ini, aku mempertobatkan beberapa orang. Makin banyak orang menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman di daerahku, satu persatu gereja didirikan. Mengetahui hasil ini membuatku senang. Kurasa kontribusiku pada pekerjaan Injil pasti terlihat. Dengan merebaknya pandemi yang melanda dunia dan jumlah infeksi yang terus bertambah, aku sungguh tenang. Kupikir karena aku berjuang menjalankan tugas untuk Tuhan, hal ini tak akan memengaruhiku bagaimanapun penyebarannya. Tapi infeksi dengan virus pandemik mematahkan gagasan dan imajinasiku. Aku harus merenungkan motif dan kurangnya imanku selama bertahun-tahun. Suatu hari, pada Mei 2021, aku tiba-tiba mulai batuk. Lalu mengalami demam dan tubuhku lemas. Awalnya, kukira aku terkena flu biasa. Tapi gejalanya berlanjut selama seminggu dan tak hilang. Ada saudari memperhatikan gejalaku mirip dengan virus corona dan dia khawatir aku terinfeksi. Jadi, dia menyarankanku untuk periksa ke dokter. Aku tak terlalu ambil pusing. Kupikir, aku kerja terlalu lama dan menanggung akibat dari tugasku. Lagi pula hasilku cukup bagus. Aku juga tak mengganggu pekerjaan gereja. Tak mungkin aku terjangkit virus ini. Tapi hasil pemeriksaanku sangat bertentangan dengan dugaanku. Aku positif. Aku pulang dalam keadaan linglung, tak mampu memahami bagaimana aku terkena virus. Aku telah bertugas selama bertahun-tahun. Kenapa Tuhan tak melindungiku? Apa yang akan saudara-saudari pikirkan tentangku kalau mereka tahu? Akankah mereka berpikir aku telah menyinggung Tuhan dan dihukum? Tapi, aku tak mengganggu pekerjaan gereja. Jutaan orang di seluruh dunia telah meninggal sejak awal pandemi tahun lalu. Apakah aku akan mati karena aku juga terinfeksi? Pekerjaan Tuhan akan segera berakhir. Kalau aku mati, apakah kerja kerasku selama ini akan sia-sia? Maka aku tak menerima berkat dalam kerajaan di masa depan. Makin kupikirkan, makin ku kecewa dan tak tahu cara melewatinya. Aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Kau biarkan aku terkena virus ini. Pasti ini kehendak-Mu. Kau tak salah
Jadi aku pasti telah melawan dan menentangmu. Tapi aku tak tahu bagaimana aku menyinggung watakmu. Tolong cerahkan dan bimbing aku agar aku tahu salahku. Aku siap bertobat. Setelah itu, aku memikirkan kutipan firman Tuhan. Bagaimana menghadapi timbulnya penyakit? Engkau harus berdoa kepada Tuhan dan berusaha memahami kehendak-Nya, serta memeriksa kesalahan apa yang telah kau lakukan dan kerusakan apa di dirimu yang harus kau selesaikan. Engkau tidak dapat menyelesaikan watakmu yang rusak tanpa rasa sakit. Orang harus ditempa penderitaan, baru mereka akan berhenti memuaskan diri dan selalu hidup di hadapan Tuhan. Saat menderita, orang akan selalu berdoa. Tak akan ada pemikiran tentang makanan, pakaian, atau kesenangan. Dalam hatinya mereka akan berdoa dan memeriksa apakah mereka telah berbuat salah. Seringnya saat engkau menghadapi penyakit serius atau asing yang membuatmu kesakitan, hal ini tak terjadi secara kebetulan. Entah engkau sakit atau sehat, kehendak Tuhan ada di balik semua itu. Amin. Amin. Pencerahan firman Tuhan menunjukkanku bahwa infeksiku tak terjadi secara kebetulan. Ini kedaulatan Tuhan. Aku harus mencari kehendak Tuhan dan merenungkan diri. Aku tak bisa mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Iya, Iya. benar. Lalu saat aku menjalani karantina di rumah, kuceritakan kerusakan yang kuungkap ke saudara-saudari, belajar mengenali diri, dan menemukan jalan penerapan dan jalan masuk ke firman Tuhan. Bagaimanapun keadaan fisikku, aku tetap menyebarkan Injil secara online. Dalam beberapa hari, aku jauh lebih baik dan jarang batuk lagi. Suhuku normal. Energi dan kekuatanku juga membaik. Aku senang. Dan berpikir Tuhan telah melihat pertobatanku, jadi Dia menjagaku. Memikirkan ini membuatku merasa tenang. Tapi keesokan harinya, dadaku tiba-tiba sesak dan tak nyaman, dan aku terus batuk. Lalu aku demam tinggi dan sekujur tubuhku lemas. Aku mengalami serangan panik. Sejak didiagnosis, aku tak menyalahkan Tuhan dan tetap bertugas. Kenapa Tuhan tak melindungiku? Kenapa sakitku makin parah? Tak ada obat yang bisa menyembuhkan ini. Jadi kalau Tuhan tak menolongku, aku pasti mati. Memikirkan kematian membuatku takut. Tak bisa kupasrahkan diriku. Telah kuikuti Tuhan selama 10 tahun lebih, meninggalkan rumah dan pekerjaanku dan menjalankan tugasku. Aku banyak menderita dan menanggung beban. Apa Tuhan tak ingat itu semua? Kalau aku mati, aku tak akan melihat keindahan kerajaan atau menikmati berkat-Nya. Aku makin depresi. Aku masih menjalankan tugasku, tapi tak punya dorongan internal. Aku jadi sangat kesal saat tugasku bertambah. Aku buru-buru menyelesaikannya agar bisa istirahat. Dulu, aku menjalankan tugas dari pagi sampai malam karena aku pikir Tuhan melindungiku. Tapi karena kini Dia tak melakukannya, harus kupikirkan kesejahteraanku dan menjaga kesehatanku. Terlalu stres dan capek tak akan baik untuk kesembuhanku. Di pertemuan, saudara-saudari lain punya banyak stamina dan bisa terus bersekutu. Tapi aku mulai batuk tiap bicara dan sulit bernapas saat membaca firman Tuhan. Aku sangat kecewa dan mencoba berdebat dengan Tuhan. Tuhan, biasanya aku sangat tekun dalam tugasku, serius dan bertanggung jawab. Beberapa orang tak sebanding denganku dalam tugas mereka. Mereka semua sehat dan bertugas. Lalu kenapa cuma aku yang terkena virus? Jika ini ujian darimu, ada orang lain di gereja yang mengejar kebenaran melebihiku, kenapa mereka tak mengalami ini? Jika ini hukumanmu,
Aku tak mengganggu pekerjaan gereja atau menyinggung watakmu. Tuhan, aku masih ingin menjalankan tugas dan mencintai tugasku. Yang kulakukan masih belum cukup. Aku ingin tetap hidup dan bertugas. Ya Tuhan, aku sedang menjalankan tugas penting dan masih bisa melayanimu. Tolong lindungi aku agar bisa melanjutkan hidup dan melayanimu. Saat aku berpikir begini, kutipan firman Tuhan masuk ke pikiranku dengan jelas. Atas dasar apa engkau menuntut terhadap Tuhan? Manusia tidak layak menuntut terhadap Tuhan, dan tak ada yang lebih tak masuk akal daripada ini. Dia akan melakukan apa yang harus dia lakukan, dan wataknya adalah adil. Keadilan itu bukan berarti pantas atau masuk akal, atau egalitarianisme, atau mengalokasikan berdasarkan pekerjaan yang telah diselesaikan, atau memberimu upah berdasarkan pekerjaan yang telah kau kerjakan, atau memberikan hakmu sesuai dengan upayamu. Ini bukanlah keadilan, itu hanyalah pantas dan masuk akal. Sangat sedikit orang yang mampu mengenal watak Tuhan yang adil. Seandainya Tuhan menyingkirkan Ayub setelah Ayub menjadi kesaksian bagi dia, apakah ini adil? Sebenarnya ini adil. Mengapa ini disebut adil? Bagaimana manusia memandang keadilan? Manusia dapat dengan mudah berkata Tuhan adil saat sesuatu sesuai dengan gagasan mereka, tapi ketika sesuatu tak sesuai atau tak bisa mereka pahami, sulit bagi mereka mengatakan bahwa Tuhan adil. Andai Tuhan memusnahkan Ayub saat itu, orang tidak akan mengatakan bahwa dia adil. Sebenarnya, entah manusia telah dirusak atau tidak, dan entah mereka telah dirusak sedemikian dalam atau tidak, apa Tuhan harus membenarkan dirinya saat memusnahkan mereka? Haruskah dia menjelaskan atas dasar apa dia melakukannya? Haruskah Tuhan memberitahu aturan-aturan yang telah dia tetapkan? Tidak perlu. Di mata Tuhan, orang yang rusak dan cenderung menentang dia tidak layak. Caranya menangani mereka akan tepat, dan itu pengaturannya. Jika engkau tidak berkenan baginya, dan dia menganggapmu tidak lagi berguna, maka memusnahkanmu. Apakah ini juga keadilannya? Ini keadilannya. Segala hal yang Tuhan lakukan adalah adil. Walaupun tak terpahami manusia, mereka tak boleh menilai sesuka hati. Jika kau mengatakan Tuhan tak adil karena hal yang kau anggap bertentangan dengan gagasanmu, maka kaulah yang sangat tidak masuk akal. Amin. Saat merenungkan firman-Nya, dia seperti ada di depanku menegurku, dan tiap katanya langsung meresap ke dalam hati. Tidakkah aku menyalahkan Tuhan karena tak adil dan tak benar? Tidakkah aku berdalih dan menetapkan syarat di hadapan Tuhan? Aku telah meraih beberapa hal di saat menderita dan mengorbankan diriku dalam tugas, jadi kurasa Tuhan harus melindungiku dari bencana, dan itulah kebenarannya. Nyatanya, itu cuma gagasan dan imajinasiku yang tak sesuai dengan kebenaran. Iya. Tuhan itu Sang Pencipta, dan aku adalah ciptaan. Semua nikmatku berasal dari Tuhan dan hidupku dianugerahkan oleh Tuhan. Cara Tuhan mengatur takdirku, dan selama apa aku dibiarkan hidup, semua terserah Dia. Sebagai ciptaan, aku harus tunduk dan menerimanya. Aku tak punya hak untuk berdebat dengan Tuhan dan mengajukan syarat. Benar. Ternak yang dipelihara tunduk pada penyembelihan oleh pemiliknya dan mereka tak melawan. Tapi saat itu aku punya iman dan menikmati banyak penyiraman dan kebenaran dari Tuhan, dan aku masih tak bersyukur. Kini aku terkena virus dan terancam mati. Aku berdebat dengan Tuhan, menyalahkannya karena tak benar. Di mana nurani dan akalku? Apa aku bahkan sebanding dengan ternak? Apa aku layak disebut manusia? Makin kupikir, makin aku merasa berdosa. Lalu aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan,
Aku sangat keterlaluan. Aku telah kau ciptakan, akulah makhluk ciptaan. Aku harus tunduk pada penataan dan pengaturanmu. Ini benar dan wajar. Kau biarkan aku terkena virus yang dapat menyebabkan kematian. Aku tak mau mati, aku tak mau tunduk. Jadi aku menyalahkanmu karena tak bertindak semestinya dan memohonmu untuk membiarkanku hidup. Aku sungguh tak punya akal dan kepatuhan. Aku pemberontak. Tuhan, aku ingin merenungkan diri dan bertobat kepadamu. Syukur kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian, aku sangat menyesal tiap kali memikirkan kesalahpahamanku pada Tuhan. Apalagi saat kondisiku makin parah, kupikirkan caraku melawan Tuhan dan menjadi negatif. Mengacaukan tugasku dan malas-malasan. Aku merasa lebih berdosa dan tak nyaman. Saat aku masih sehat dan tak ada krisis, aku menyerukan kebenaran Tuhan dan makhluk ciptaan harus tunduk pada pengaturan Sang Pencipta. Kenapa ku perlihatkan banyak perlawanan saat aku sakit? Ku baca firman Tuhan pada saat teduhku. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, hubungan manusia dengan Tuhan semata-mata demi kepentingan diri sendiri. Hubungan ini adalah hubungan antara penerima dan pemberi berkat. Sederhananya, hubungan ini seperti hubungan antara karyawan dan majikan. Karyawan bekerja hanya untuk menerima upah yang diberikan oleh majikannya. Dalam hubungan semacam ini, tidak ada kasih sayang, hanya ada transaksi. Tidak ada tindakan mencintai dan dicintai, hanya ada derma dan belas kasihan. Tidak ada pengertian, hanya ada kemarahan terpendam dan tipu daya. Tidak ada keintiman, hanya ada jurang yang tak bisa diseberangi. Dalam pikiran antikristus, asalkan orang mampu melaksanakan tugas, membayar harga, dan mengalami sedikit penderitaan, sudah seharusnya mereka diberkati oleh Tuhan. Jadi, setelah melakukan pekerjaan gereja selama beberapa waktu, mereka mulai mencatat pekerjaan apa saja yang telah mereka lakukan untuk gereja, kontribusi apa yang telah mereka berikan untuk rumah Tuhan, dan apa saja yang telah mereka lakukan untuk saudara-saudari. Mereka menyimpan semua ini rapat-rapat dalam benak mereka, mencoba menebak anugerah dan berkat apa yang akan mereka peroleh dari Tuhan sebagai gantinya, sehingga mereka dapat menentukan apakah ada faedahnya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Mengapa mereka menyibukkan diri dengan hal-hal seperti itu? Apa yang mereka kejar di lubuk hati mereka? Apa tujuan mereka percaya kepada Tuhan? Sejak awal, kepercayaan mereka kepada Tuhan adalah karena mereka mengejar berkat. Dan meskipun sudah bertahun-tahun mereka mendengarkan khotbah, meskipun sudah banyak firman Tuhan yang mereka makan dan minum, sudah banyak doktrin yang mereka pahami, mereka tidak akan pernah melepaskan keinginan dan motivasi mereka untuk diberkati. Jika engkau meminta mereka untuk menjadi makhluk ciptaan yang taat, serta menerima aturan dan pengaturan Tuhan, mereka akan berkata, "Ini tidak ada hubungannya denganku, bukan itu yang harus kuperjuangkan. Yang harus kuperjuangkan adalah, setelah aku berjuang, setelah aku melakukan upaya yang diperlukan dan menderita kesulitan yang diperlukan, setelah aku melakukan segalanya sesuai dengan apa yang Tuhan minta, Tuhan haruslah memberiku upah dan mengizinkanku untuk tetap tinggal. Aku akan dimahkotai di dalam kerajaan,
dan akan memegang kedudukan yang lebih tinggi daripada umat Tuhan. Setidaknya, aku akan memerintah 2 atau 3 kota. Inilah yang paling dipedulikan oleh antikristus. Bagaimanapun cara rumah Tuhan mempersekutukan kebenaran, motif dan keinginan mereka tidak bisa mereka lepaskan. Mereka sejenis dengan Paulus. Bukankah ada semacam watak jahat dan keji yang tersembunyi dalam transaksi murni seperti itu? Ada orang-orang beragama yang berkata, generasi kita mengikuti Tuhan di jalan salib. Ini karena Tuhan memilih kita, dan karena itu kita berhak untuk diberkati. Kita telah menderita dan membayar harga, dan kita telah minum anggur dari cawan yang pahit. Sebagian dari kita bahkan telah ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Setelah mengalami semua penderitaan ini, setelah mendengar begitu banyak khotbah dan belajar banyak tentang Alkitab, jika suatu hari kita tidak diberkati, kita akan pergi ke surga ketiga dan membujuk Tuhan. Pernahkah engkau mendengar hal seperti ini? Mereka berkata akan pergi ke surga ketiga untuk membujuk Tuhan. Betapa beraninya mereka! Bukankah mendengarnya saja membuatmu merasa takut? Siapa yang berani mencoba membujuk Tuhan? Bukankah orang-orang seperti itu adalah penghulu malaikat? Bukankah mereka iblis? Engkau bisa membujuk siapapun yang kau inginkan, tetapi tidak bisa membujuk Tuhan. Engkau tidak boleh melakukannya, engkau tidak boleh punya pikiran seperti itu. Berkat berasal dari Tuhan, Dia dapat memberikannya kepada siapapun yang Dia inginkan. Meskipun engkau memenuhi persyaratan untuk menerima berkat, tetapi jika Tuhan tidak memberikannya kepadamu, engkau tidak boleh mencoba untuk membujuknya. Seluruh alam semesta dan semua manusia ada di tangan Tuhan. Tuhan adalah penentu keputusan. Engkau hanya manusia yang sangat kecil dan tak berarti. Tetapi engkau masih berani membujuk Tuhan. Bagaimana engkau bisa begitu lancang? Sebaiknya engkau melihat siapakah dirimu di depan cermin. Jika engkau berani berteriak menentang dan membantah Sang Pencipta, bukankah engkau sedang mencari kematianmu sendiri? Jika suatu hari kita tidak diberkati, kita akan pergi ke surga ketiga dan membujuk Tuhan. Dengan perkataan ini, engkau secara terbuka berteriak menentang Tuhan. Tempat seperti apa surga ketiga itu? Itu adalah tempat kediaman Tuhan. Berani pergi ke surga ketiga untuk mencoba membujuk Tuhan sama dengan menyerbu istana. Bukankah begitu? Beberapa orang berkata, apa relevansinya dengan antikristus? Ini sangat relevan karena mereka yang ingin pergi ke surga ketiga untuk membujuk Tuhan adalah antikristus. Hanya antikristus yang akan mengucapkan perkataan seperti itu. Perkataan seperti itu adalah suara di lubuk hati antikristus, dan itu adalah kejahatan antikristus. Amin. Firman Tuhan menyatakan penentangan kita kepada Tuhan terutama bersumber dari keinginan kita akan berkat yang terlalu kuat. Iya. Aku malu di hadapan penyingkapan Tuhan. Kulihat penderitaan dan pengorbananku selama ini, tidak untuk mempertimbangkan kehendak Tuhan dan memenuhi tugas ciptaan untuk membalas kasih-Nya. Ini hanya sebagai ganti atas berkat Tuhan untuk masuk ke kerajaan dan menikmati berkat kekal. Kuanggap bertugas sebagai sarana untuk menghindari bencana dan diberkati Tuhan, sebagai modal untuk bertransaksi dengannya. Karenanya kuhitung banyaknya pekerjaan yang kulakukan, orang yang kubuat pindah agama, penderitaan dan pengorbananku.
Makin kuhitung, makin kurasa telah berjasa, dan aku layak mendapat perlindungan dan penjagaan Tuhan. Tak kusangka, tiba-tiba aku terinfeksi virus. Aku menyalahkan Tuhan. Tak mencari cara untuk tunduk kepada Tuhan. Namun aku memikirkan hal yang bisa kulakukan agar Tuhan berkenan, sehingga aku dilindunginya dan segera sembuh. Jadi saat kondisiku makin parah, aku makin berkecil hati pada Tuhan. Kusalahkan Dia karena tak melindungiku, tak adil terhadapku. Sejak sakit aku jadi sangat memberontak dan melawan. Aku tak tunduk kepada Tuhan, di mana kemanusiaanku. Nyatanya, iman dan tugasku hanya mencari berkat, dan aku tak tulus kepada Tuhan. Aku memanfaatkannya untuk meraih tujuanku mendapat berkat, membuat kesepakatan dan mencurangi Tuhan. Aku sangat egois dan licik. Benar. Paulus di zaman kasih karunia berkeliling Eropa untuk menyebarkan Injil Tuhan, banyak menderita dan terbeban. Tapi semua itu hanya demi masuk ke kerajaan surga dan demi upah. Dia berkata, "Sudah kulakukan pertandingan yang baik, sudah kutuntaskan perjalananku, aku sudah menjaga iman. Mulai sekarang sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran." Artinya, jika Tuhan tak memberinya mahkota, Tuhan tak adil. Perkataan ini mengandung perlawanan terhadap Tuhan. Ya, orang di dunia agamawi terpengaruh oleh perkataan Paulus ini. Mereka yang menderita atas nama Tuhan melakukannya agar diberkati. Mereka berdebat dengan Tuhan jika mereka tak diberkati. Bukankah aku juga seperti itu? Lalu aku takut. Tak pernah kubayangkan aku menunjukkan watak itu. Kalau bukan karena pengungkapan ini, aku tak akan tahu bahwa aku punya watak antikristus parah. Aku memikirkan firman Tuhan. Aku telah menentukan standar yang ketat untuk manusia. Jika kesetiaanmu disertai niat dan persyaratan, aku lebih baik tidak punya apa yang disebut kesetiaanmu, karena aku membenci mereka yang menipuku dengan niat mereka dan memerasku dengan persyaratan mereka. Aku hanya berharap agar manusia sungguh setia kepadaku dan melakukan segala sesuatu demi dan untuk membuktikan satu kata ini, iman. Aku benci kau memakai kata-kata manis untuk berusaha membuatku bersuka cita, karena aku selalu memperlakukanmu dengan penuh ketulusan, jadi aku ingin engkau semua juga bertindak dengan iman yang sejati terhadapku. Amin. Amin. Dari firman Tuhan, bisa kurasakan wataknya benar, kudus, dan tak bisa dilanggar. Tuhan bekerja untuk menyelamatkan manusia, dan Dia menginginkan ketulusan manusia. Kalau dalam usaha manusia ada motif, kepalsuan, atau kecurangan, Tuhan tak cuma menolaknya, tapi semua itu membuatnya muak dan jijik, dan Dia menghukumnya. Seperti Paulus, yang akhirnya tak diberkati Tuhan dan dihukum di neraka. Tugasku yang mengandung kepalsuan transaksi juga pasti membuat Tuhan muak dan jijik. Aku yang jatuh sakit, sungguh menyingkapkan watak benar dan kudus Tuhan. Jadi, aku menerima dan tunduk kepada penyakit ini dengan sepenuh hati. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Melewati ini, serta memahami kerusakan dan motifmu demi berkat, adalah berkat Tuhan. Benar. Kerusakan dan kepalsuan ini adalah watak jahat, dan semuanya menentang Tuhan. Tanpa penyingkapan firman Tuhan dan situasi sulit, kita tak akan mengerti, apalagi menyelesaikannya. Iya. Benar Iya. sekali. Lalu, ku baca firman Tuhan lainnya. Sebagai makhluk ciptaan, saat engkau datang ke hadapan Sang Pencipta, engkau harus melaksanakan tugasmu. Ini hal tepat untuk dilakukan,
dan tanggung jawab yang harus kau tanggung. Dalam hal makhluk ciptaan melaksanakan tugas mereka, Sang Pencipta telah melakukan pekerjaan yang lebih besar di antara manusia. Dia telah melakukan tahap pekerjaan lebih lanjut dalam diri manusia. Dan apakah pekerjaan itu? Dia membekali manusia dengan kebenaran, agar mereka memperoleh kebenaran darinya saat melaksanakan tugas mereka, dan menyingkirkan watak rusak mereka dan ditahirkan. Jadi mereka datang untuk memenuhi kehendak Tuhan dan mulai menempuh jalan yang benar. Akhirnya mampu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, mendapat keselamatan penuh, dan tak lagi menderita karena iblis. Inilah yang Tuhan ingin manusia capai pada akhirnya melalui tugas mereka. Oleh karena itu, selama proses melaksanakan tugasmu, Tuhan tidak hanya membuatmu melihat satu hal dan paham sedikit kebenaran, atau hanya membuatmu menikmati berkat yang kau terima dengan melaksanakan tugasmu sebagai makhluk ciptaan. Sebaliknya, Dia izinkan engkau ditahirkan, selamat, dan akhirnya hidup dalam terang wajah Sang Pencipta. Amin. Firman Tuhan membuatku sangat tersentuh. Bertugas adalah tanggung jawab dan kewajiban yang tak bisa kita hindari. Ini juga menjadi jalan untuk mencapai perubahan watak. Dalam tugas kita, Tuhan mengatur berbagai situasi untuk mengungkap watak rusak manusia, lalu melalui penghakiman dan penyingkapan firman-Nya, Dia membuat kita memahami kerusakan kita dan berubah agar tak lagi dirusak dan diganggu iblis. Ini adalah kehendak baik Tuhan. Tentu Iya. saja. Selama bertahun-tahun bertugas, aku menunjukkan banyak kerusakan dalam lingkungan yang diatur Tuhan. Aku telah memahami watak rusakku lalu mulai membenci diriku sendiri. Bertobat dan berubah dan sedikit terlihat seperti manusia. Syukur kepada Tuhan. Aku mendapat banyak untung dalam tugasku, tapi masih belum bersyukur. Malah kugunakan tugasku sebagai alat untuk mendapat berkat, akses keluar dari bencana. Kuperlakukan Tuhan seperti aku bisa mencuranginya. Aku ini tercela. Tuhan telah mengungkapkan banyak kebenaran, tapi aku tak menghargainya. Dan hanya memikirkan agar diberkati, menghindari bencana, masuk ke kerajaan dan diupah. Aku sangat jahat. Aku berdoa dan bersumpah pada Tuhan untuk berhenti bertugas agar diberkati. Tapi aku akan mengejar kebenaran dalam tugasku untuk membalas kasih-Nya. Amin. Amin. Syukur kepada kepada Tuhan. Ku baca firman Tuhan lain yang memberiku jalan penerapan. Jika dalam imanmu dan pengejaran kebenaran, engkau berkata, apapun penyakit atau kejadian tidak menyenangkan yang Tuhan izinkan untuk menimpaku, apapun yang Tuhan lakukan, aku harus taat dan tetap pada posisiku sebagai makhluk ciptaan. Terutama, aku harus menerapkan aspek kebenaran ini, ketaatan. Aku harus menerapkannya dan hidup dalam kenyataan ketaatan kepada Tuhan. Selain itu, aku tidak boleh mengesampingkan apa yang telah Tuhan amanatkan dan tugas yang harus kulaksanakan. Bahkan dalam napas terakhirku, aku harus patuh pada tugas. Bukankah ini mengandung kesaksian? Dengan tekad dan keadaan seperti ini, masih bisakah engkau mengeluh terhadap Tuhan? Tidak, kau tidak bisa. Saat seperti itu, engkau akan berpikir, Tuhan memberiku napas ini. Dia telah membekali dan melindungiku selama ini. Dia telah mengambil banyak penderitaan dariku, memberiku banyak kasih karunia dan banyak kebenaran. Aku telah paham kebenaran dan misteri yang tak dipahami orang selama beberapa generasi. Aku telah mendapatkan banyak dari Tuhan, jadi aku harus membalas Tuhan. Sebelumnya, tingkat pertumbuhanku rendah. Semua yang kulakukan menyakitkan bagi Tuhan. Aku mungkin tak punya kesempatan lagi membalas Tuhan di masa depan. Sebanyak apapun waktu hidupku yang tersisa, harus kuberikan sedikit kekuatan yang kupunya dan melakukan yang kubisa untuk memperlihatkan kepada Tuhan
bahwa perbekalannya untukku selama ini tidak sia-sia, tapi telah membuahkan hasil. Biarkan aku membawa penghiburan kepada Tuhan dan tidak lagi menyakiti atau mengecewakannya. Bagaimana kalau engkau berpikir seperti ini? Jangan berpikir tentang cara menyelamatkan diri atau melarikan diri, berpikir kapan penyakit ini akan sembuh. Jika aku sembuh, aku akan sebaik mungkin melaksanakan tugasku dan setia. Bagaimana aku bisa setia jika aku sakit? Bagaimana aku bisa melaksanakan tugas makhluk ciptaan? Jika kau masih bisa bernapas, tidak mampukah engkau melaksanakan tugasmu? Jika kau masih bisa bernapas, mampukah engkau untuk tidak mempermalukan Tuhan? Jika kau masih bisa bernapas dan berpikiran jernih, mampukah engkau untuk tidak mengeluh tentang Tuhan? Mampu. Memang mudah untuk mengatakan mampu sekarang, tapi tak akan begitu mudah saat hal ini sungguh terjadi padamu. Jadi engkau harus mengejar kebenaran, sering berusaha keras menerapkan kebenaran, dan lebih memikirkan bagaimana aku bisa memuaskan kehendak Tuhan, bagaimana aku bisa membalas kasih-Nya, dan melaksanakan tugas makhluk ciptaan. Apa arti makhluk ciptaan? Apakah tanggung jawab makhluk ciptaan hanyalah mendengarkan firman Tuhan? Tidak. Tanggung jawabnya menghidupi firman Tuhan. Tuhan telah memberimu banyak jalan, kebenaran, dan hidup agar engkau dapat menghidupi hal-hal ini dan menjadi kesaksian bagi Dia. Inilah yang harus dilakukan makhluk ciptaan, dan inilah tanggung jawab dan kewajibanmu. Amin. Amin. Kutipan ini luar biasa, memberi kita jalan penerapan juga kepercayaan dan kekuatan. Iya, firman Tuhan membuatku tersentuh. Tuhan itu sang pencipta dan aku makhluk ciptaan. Jadi takdirku ada di tangannya. Dia membiarkan penyakit itu menimpaku, hidup ataupun mati, aku harus tunduk kepada penataan Tuhan. Itu adalah alasan dasar yang harus dimiliki makhluk ciptaan. Syukur Iya. kepada Tuhan. Dan tugas harus dijalankan oleh makhluk ciptaan. Kapanpun dan apapun yang terjadi, selama aku masih bisa bernapas, aku harus bertugas. Amin. Aku menikmati banyak kasih Tuhan selama bertahun-tahun. Tapi karena tak mengejar kebenaran, aku selalu memberontak dan menyakitinya. Aku banyak berutang kepadanya. Jadi selagi masih hidup, aku harus bertugas untuk membalas kasih Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Lalu aku selalu memikirkan cara bertugas dengan baik untuk memenuhi kehendak Tuhan. Saudari yang berpartner denganku baru saja bertugas dan tak tahu banyak tentang prinsip penyebaran Injil, jadi sejumlah masalah muncul. Aku membimbingnya secara online. Aku juga sering membaca firman Tuhan dan menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Aku tetap batuk dan demam, tapi tak lagi dihalangi oleh sakitku, dan aku berhenti memikirkan apakah aku akan mati. Aku tahu takdirku ada di tangan Tuhan. Dan lamanya aku hidup ditentukan oleh kedaulatan Tuhan. Aku akan bertugas dengan baik dan membalas kasih Tuhan sampai kapanpun. Aku akan tunduk dan tak pernah mengeluh lagi sampai kapanpun Dia membuatku mati. Syukur kepada kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Suatu petang, aku terus-terusan batuk. Tenggorokanku dipenuhi dahak. Sekujur tubuhku sakit karena demam yang tinggi. Aku berbaring di tempat tidur, terus gelisah tak bisa tidur. Aku bingung. Apa aku akan mati? Setelah aku tidur, akankah aku bangun lagi? Memikirkan kematian membuatku sangat kesal. Dan memikirkan nanti, aku tak berkesempatan untuk membaca firman lagi. Membuatku terus menangis. Aku bangun, menyalakan komputer, dan membaca firman Tuhan ini.
Masa hidup setiap orang telah ditentukan oleh Tuhan. Suatu penyakit mungkin di permukaan tampak mematikan dari sudut pandang medis, tapi di mata Tuhan, jika hidupmu harus berlanjut dan waktumu belum tiba, maka engkau tidak bisa mati sekalipun engkau ingin. Jika Tuhan telah memberimu amanat dan misimu belum selesai, engkau bahkan tidak akan mati karena penyakit mematikan. Tuhan belum akan mengambilmu. Meskipun engkau tidak berdoa dan mencari kebenaran atau tidak berusaha merawat penyakitmu, atau meskipun engkau menunda pengobatanmu, engkau tak akan mati. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang menerima amanat dari Tuhan. Sebelum itu terlaksana, penyakit apapun yang menimpa mereka, mereka tidak bisa langsung mati. Mereka harus hidup sampai misi mereka diselesaikan. Apakah engkau percaya akan hal ini? Sebenarnya, entah tawar-menawarmu itu dimaksudkan agar penyakitmu disembuhkan dan engkau tidak mati, atau entah engkau memiliki niat atau tujuan lain dari sudut pandang Tuhan. Jika engkau mampu melaksanakan tugasmu dan masih berguna, jika Tuhan telah memutuskan bahwa engkau akan dipakai, maka engkau tidak akan mati. Engkau tidak akan bisa mati meskipun kau ingin. Namun jika engkau membuat masalah dan melakukan segala macam perbuatan jahat dan menyinggung watak Tuhan, engkau akan mati dengan cepat. Hidupmu akan dipersingkat. Masa hidup setiap orang ditentukan oleh Tuhan sebelum penciptaan dunia. Jika mereka mampu menaati penataan Tuhan, maka entah mereka mengidap penyakit atau tidak, mereka akan hidup sesuai masa hidup yang telah Tuhan tetapkan. Apakah engkau percaya akan hal ini? Amin. Syukur kepada Tuhan. Itu kutipan yang sangat penting. Dalam ujian saat kita menghadapi kematian, ini adalah aspek visi penting. Iya. Iya. Melalui firman Tuhan, aku bisa merasakan kasih dan rahmat-Nya, dan hatiku terasa hangat. Aku lebih memahami kehendak Tuhan. Aku lahir di akhir zaman, percaya Tuhan dan bertugas, itu semua ditentukan Tuhan dan misi darinya. Jika misiku selesai, aku pasti mati meski aku tak sakit. Sebaliknya, aku tak akan mati meski aku terkena penyakit mematikan. Iya. Aku tak tahu apa yang menungguku. Yang ku tahu, aku harus memasrahkan hidupku dan mengikuti pengaturan Tuhan. Amin. Amin. Memikirkan bahwa aku bisa mati sewaktu-waktu, aku sangat ingin bicara dengan Tuhan lagi dari hati. Aku bersujud dan berdoa kepadanya. Ya Tuhan, terima kasih telah memilihku datang ke rumah-Mu dan membolehkanku mendengar suara-Mu. Mendapat penyiraman dan pasokan dari banyak firman-Mu, membuatku belajar kebenaran dan mengetahui prinsip menjadi manusia. Kurasa hidupku tak sia-sia. Tuhan, kasih-Mu kepadaku besar. Tapi aku sangat rusak. Dan aku selalu memberontak dan menyakiti-Mu. Aku tak mengejar kebenaran dengan baik atau bertugas dengan tulus untuk membalas kasih-Mu. Aku juga tak pernah memberi-Mu kenyamanan. Aku banyak berutang kepadamu. Aku tak tahu apakah aku berkesempatan lebih untuk membalas kasih-Mu. Jika aku hidup, aku ingin sungguh mengejar kebenaran dan bertugas untuk memuaskan-Mu. Amin. Syukur kepada Tuhan. Malam itu, aku tiba-tiba tertidur. Begitu bangun keesokan harinya, aku sungguh tenang seperti tak pernah sakit. Tenggorokanku normal tanpa kelebihan dahak. Aku segera mengukur suhuku dan tahu itu sudah normal lagi. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Aku sangat tersentuh dan tahu ini adalah perlindungan Tuhan. Meski aku menunjukkan banyak perlawanan,
saat aku terkena virus corona. Aku tak diperlakukan Tuhan sesuai dengan pelanggaranku, tapi masih dilindungi. Kasih-Nya kepadaku begitu besar. Aku mengucapkan syukur dan pujian kepada Tuhan. Syukur Syukur kepada Kepada Tuhan. Tuhan. Pengalaman yang berharga. Iya. Iya, Bagiku ini sangat mencerahkan. Ternyata aku juga punya cara pandang keliru seperti ini. Berpikir sebagai orang percaya, aku tak boleh sakit dan mengalami kemalangan. Sekarang aku tahu, itu cuma gagasan dan imajinasiku. Benar. Ayub takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saat dia menghadapi serangan iblis, berbagai kemalangan terjadi di rumahnya dan sekujur tubuhnya pun terluka. Dia berkata, apakah kita menerima yang baik di tangan Tuhan dan tidak menerima yang jahat? iya. Ayub tunduk pada semua kedaulatan Tuhan dan teguh dalam kesaksiannya melalui ujian. Akhirnya, dia diberkati Tuhan dan melihat kemunculannya. Penderitaan itu sepadan. Iya. Benar. Kesulitan apapun yang kita lalui, mampu mengenal Tuhan, menyadari kerusakan kita, dan berubah adalah berkat Tuhan. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. 2 bulan berlalu dan suhuku selalu normal. Virus itu tak kembali dan aku sembuh total. Syukur, Syukur kepada Tuhan. Iya, Banyak orang telah meninggal di pandemi ini. Dan aku bisa bertahan karena kepedulian dan penyelamatan Tuhan yang hebat. Tuhan membiarkanku sakit bukan untuk mengusir atau menghukumku, tapi untuk mengungkapkan kerusakanku, mengubahku jadi lebih baik. Mhm. Terinfeksi virus ini menunjukkan motif dan kepalsuan dalam iman dan tugasku. Jadi aku bisa melihat motif jahatku untuk membuat kesepakatan dengan Tuhan demi berkat. Aku menjadi sadar dan membenci diriku. Selain itu, aku mendapat pengalaman nyata dan pemahaman tentang watak benar dan kudus Tuhan, dan punya ketundukan pada kedaulatan dan penataan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. iya. Aku mengalami pemurnian dan penderitaan dalam situasi ini. Tapi banyak yang kuperoleh, yang tak bisa kudapatkan dalam situasi nyaman. Benar. Benar. Tiap kali kupikirkan apa yang kupetik dari pengalaman ini, aku dipenuhi rasa syukur dan memuji Tuhan. Syukur kepada Tuhan atas penyelamatannya. Syukur kepada Tuhan.